Cek cek 1 2 3. Halo tutor dan teman-teman mahasiswa UT, perkenalkan saya Joshua Edward Magisgara, NIM 0520300352. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan ya tentang codingan dari tugas ketiga yang sudah saya buat di sini. Nah, di sini filenya ada cukup banyak ya sebenarnya karena memang di tugas ketiga ini diminta cukup kompleks ya. Kita diminta untuk beberapa capaian seperti abstraksi ya, encapsulation, kemudian apalagi ya, exception ya, polymorphism, itu nanti semuanya akan ada di codingan ini ya. Dan saya akan mulai menjelaskannya, tapi mungkin sebelum itu saya mau mulai dari apa namanya, dari menu item.java ya. Ini file induk lah ya kita sebutnya. Ini saya sebutnya file induk atau file utama kita, di mana file ini nantinya ada hubungannya dengan subclass yang sudah saya buat. Di sini ada subclass atau file anak ya, saya sebutnya untuk minuman.java, makanan.java, dan juga diskon.java ya. Nah, hubungannya apa? Nah, saya coba jelaskan aja langsung. Yang pertama di sini ada satu cakupan indikator, yaitu abstraksi, di mana saya menggunakan kelas abstrak ya. Tujuannya supaya tidak bisa diinstansiasi langsung ya. Nah, kalau bisa dilihat sini ada sebuah kelas, nama kelasnya itu menu item. Nah, di dalam kelas ini saya bikin sebuah encapsulation dan juga nantinya apa ya? Saya bikin sebuah abstrak yang bisa digunakan untuk capaian polymorphism ya di bagian sini. Nah, kita bahas dulu dari atas. Ada penggunaan abstraksi, kemudian di sini ada keyword private ya yang sudah saya gunakan juga di tugas 2 dengan hasil yang maksimal. Lalu di sini ada tipe data string untuk nama ya seperti biasa, tipe data double untuk harga, dan kategorinya makanan minuman atau kategori promo itu juga pakai tipe data string ya. Kenapa double? Ya alasannya masih sama, karena memang nanti akan ada penggunaan untuk promo dan lain sebagainya atau diskon ya kita sebutnya, sehingga mengharuskan kita menggunakan tipe data double ya untuk nilai desimal ya, seperti itu. Jadi perhitungannya lebih baik juga. Nah, kemudian di sini saya bikin sebuah constructor ya di dalam kelas ini, namanya menu item. Tujuannya sebenarnya untuk nangkap data awal dari nama, harga, dan juga kategori ya saat objek kita pertama kali dibuat ya, seperti itu. Kemudian di sini ada encapsulation getter dan setter ya, yang fungsinya untuk menjadi jalan masuk dan juga jalan keluar untuk membaca variabel ya yang sudah kita private tadi ya, seperti itu. Oke, next di bawah untuk mempersingkat waktu ada metode abstrak yang wajib diimplementasikan nantinya oleh kelas turunan atau kelas anak ya. Nah, di sini ada abstrak void tampil menu. Nah, metode ini nantinya hubungannya sangat ketat dengan kita masuk ke file berikutnya, yaitu file turunannya, yaitu file minuman, file makanan, dan juga file diskon. Oke? Nah, ini nantinya sangat berhubungan dan wajib ada di file makanan, diskon, dan juga minuman. Di bagian mana nanti penerapannya? Di bagian sini ya. Nah, di codingan kita yang di sini, kita menerapkan salah satu capaian kita, yaitu polymorphism ya, di mana yang kita terapkan adalah overriding ya. Itu adalah sebuah metode yang akhirnya kita tulis lagi ya, makanya disebut overriding, khusus untuk objek makanannya, khusus untuk objek minumannya, dan khusus untuk data yang mau kita masukkan ya, misalnya diskon dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, sampai di sini saya coba cek OBS dulu aman apa enggak. Aman ya harusnya. Nah, kemudian kita itu salah satu yang paling penting ya. Kemudian dari makanan, diskon, dan juga minuman itu semuanya beda-beda ya untuk apa namanya overridingnya atau penerapan polymorphismnya, seperti itu. Nah, mungkin saya masuk ke, saya jelaskan salah satu aja ya.
Mungkin saya jelaskan yang bagian makanan ini kali ya. Nah, di sini ada um, turunan ya dari menu item. Jadi ini kelas menu item yang seperti yang saya bilang tadi ya, nanti akan memunculkan ini di terminalnya kita ya, seperti itu. Nah, satu keyword yang mungkin cukup menarik perhatian yaitu super ya di sini. Ini keyword yang wajib kita adakan supaya apa? Supaya dia bisa memanggil constructor ya dari kelas induknya kita yaitu menu item yang udah kita bikin di sini. Gitu guys, yang ini ya. Nah, udah ada makanan, minuman, diskon, terus mungkin kita bahas selanjutnya ya, database yaitu ada di menu.java. Nah, ini database kita ya, isinya dan pengimplementasiannya cukup banyak di sini. Ada array ya, di mana kita membuat sebuah array. Lalu kemudian ada perulangan ya atau looping di sini ya kita masukin juga. Kemudian ada exception. Nah, ini salah satu yang cukup penting juga karena ketika sebuah program tidak di running dengan baik, ya maksud saya ketika sebuah program di running, kemudian yang masuk ke runningannya itu tidak sesuai dengan programnya, maka akan ada notifikasi bahwa sebuah inputnya itu error kayak gitu ya. Nah, ini nanti akan kita terapkan di di terminalnya kita ya. Nah, kemudian ada pengoperasian file yaitu input dan output. Di sini jelas sekali sudah saya terapkan untuk buffer ridernya, kemudian ada readernya juga ya. Semuanya sudah saya bikin dalam bentuk komen ya. Jadi nanti bisa dibaca juga sama tutor seperti itu. Nah, next di main.java inilah ya kuncinya kita di mana ini semuanya nanti akan terlihat ya di terminalnya kita ya. Oke. Nah, ini kita langsung supaya ini kita langsung running aja kali ya. Supaya saya bisa lihatkan juga yang mana yang menjadi jalan running code mana yang merupakan runningannya yang ada di terminalnya kita ya supaya lebih jelas juga seperti itu. Oke. Intinya semua capaian harusnya sudah saya masukin ya ke dalam codingannya kita. Tinggal kita coba running aja. Pertama, di sini bisa dilihat di terminal ketika kita running, maka akan ada manajemen restoran Joshua 2026. Bisa tambahkan menu ya, pilih 1, bisa tampilkan menu, pilih 2, bisa tampilkan pesanan baru ya di nomor 3, lalu hitung serta cetak struk juga di nomor 4 dan keluar dari program di nomor 5. Nah, ini tuh ada di main.java-nya kita ya di sini. Seperti itu. Saya sampai sini saya coba cek OBS dulu aman. Oke. Untuk mempersingkat waktu kita langsung coba aja ya programnya berhasil apa enggak nih, gitu kan. Kita pilih satu dulu ya untuk tambahkan itemnya, apa yang mau kita tambahkan, misalnya makanan. Pilih satu, nama makanannya apa. Misalnya nasi ayam bakar. Harganya berapa? Misalnya 30.000 gitu ya. Nah, nanti akan ada tulisan nih, mantap. Menu baru berhasil ditambahkan ya. Kemudian berikutnya kita bisa juga melakukan yang namanya tambah menu lain. Misalnya kita mau tambah menu diskon gitu ya. Nah, untuk menu diskon itu pilihannya nomor 3 ya di sini. Nama itemnya misalnya yang lagi diskon tuh nasi ayam goreng. Nah, harga aslinya berapa? Harga aslinya itu 30.000. Nah, tapi karena ada diskon atau promo, misalnya promonya berapa guys? 0,5 deh, 50% ya. Nah, udah berhasil ditambahkan ke menu. Nanti kalau kita tampilkan menunya, maka akan muncul tuh di daftar menu ya. Ada makanan, nasi ayam bakar 30.000 harganya dan ada makanan dengan kategori promo atau diskon, itu nasi ayam goreng harganya 30.000
dan mendapat potongan harga 50% jadi 15.000. Benar ya perhitungannya. Nah, itu semua ada di file diskon .java ini, teman-teman ya. Bisa lihat di sini ya. Seperti itu. Oke. Next, apalagi yang bisa kita buat? Kita bisa setelah bisa tampilkan menu, kita bisa buat pesanan baru juga ya di aplikasi ini untuk pelanggan kita ya, seperti itu. Kita buat pesanan baru, misalnya mau input pesanan apa ya sebagai pelanggan. Misalnya pelanggannya mau um, nasi ayam bakar gitu ya, tinggal pilih nomor 1. Nah, seperti itu. Lalu misalnya si pelanggannya nih juga mau nasi ayam goreng. Ya udah tinggal pilih nomor 3 pesanan baru, lalu pilih nomor 2 ya. Nah, nasi ayam goreng berhasil ditambahkan ke pesanan. Nah, kira-kira hasilnya berapa, teman-teman? Harusnya 30.000 ditambah 15.000 jadi 45.000 ya. Sekarang kita hitung dan cetak struknya. Nah, untuk hitung dan cetak struk ini ada di file pesanan .java, teman-teman, untuk hitungannya seperti itu. Nah, ini cukup jelas ya codingannya. Nah, nanti akan saya taruhkan juga supaya tutor bisa melihat ya. Nah, oke. Intinya nanti file-file ini akan saya masukkan dan saya inputkan juga ya sebagai tugas ketiga. Oke, di sini udah muncul ya struk pesanan Joshua Resto. Harganya benar 45.000. Sampai sini udah berhasil. Lalu akan ada file txt yang muncul di laptopnya kita ya, di VS Code-nya kita, yang nantinya bisa teman-teman buka juga. Sebelum itu kita tutup dulu programnya, pencet 5 ya, keluar program. Nah, seperti itu. Programnya sudah berhasil keluar. Ya, di sini ada menu.txt. Ini adalah yang bisa nanti dipakai untuk data yang bisa dilihat oleh si owner. Lalu struk pesanan ini data yang bisa dilihat si owner dan juga bisa diberikan kepada si pelanggan. Seperti itu. Oke, saya kayaknya ada yang saya lupa ya, yaitu konsep exception ya. Misalnya saya mau running lagi deh. Saya coba running lagi ya. Saya coba untuk running lagi. Nah, baru ini kan kita disuruh pilih 1 sampai 5 doang nih. Kalau saya pencet A, nah maka akan muncul error masukkan harus berupa angka seperti itu. Ini bagian dari exception lah ya. Salah satu capaian kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai saat ini saya sudah mengerjakan tugas 1 dan 2 serta tugas 3. Untuk menutup video ini sudah 13 menit ya, udah mau kelar. Terima kasih banyak dosen yang tutor yang sudah sharing materi-materinya dengan sangat baik. Saya juga mendapatkan nilai yang sangat memuaskan di tugas 1 dan tugas kedua. Semoga di tugas ketiga ini juga bisa mendapatkan nilai yang memuaskan lagi. Sekian dari saya, terima kasih.